Apa jadinya kalau kuah bakso yang kamu makan ternyata dicampur air liur pocong? Firman, seorang duda penjual bakso, terjerat hutang dan putus asa saat usahanya nyaris bangkrut. Ia ingat seorang dukun tua yang menawarkan pesugihan, tapi dengan syarat yang mengerikan. Firman harus menikah, lalu mengikatkan tali pocong di tubuh istrinya, dan menjalani ritual di Goa Angker. Sejak saat itu kedai baksonya laris luar biasa. Tapi rahasia mengerikan tersembunyi di balik kuah baksonya, yaitu liur pocong sebagai penglaris. Saat sang istri melanggar pantangan, teror pun dimulai. Firman nekat menumbalkan istrinya sendiri demi memperpanjang perjanjian pesugihan. Namun malam satu suruh datang, dan pocong menagih apa yang sudah dijanjikan. Firman menghilang secara misterius, kedainya ditutup warga dan konon masih ada yang melihat pocong menjaga warung itu sampai saat ini. Malam itu hujan turun dengan derasnya. Petir sesekali menyambar langit yang gelap gulita. Di sebuah rumah tua peninggalan orang tuanya, Firman duduk sendirian di ruang tamu. Kursi rotan tua menjadi tempatnya bersandar, sambil menatap kosong ke arah jendela. Air hujan mengalir deras di kaca jendela yang buram, menciptakan bunyi rintik yang monoton. Sudah 6 tahun lamanya dia hidup sendirian di rumah itu. Rumah yang dulunya ramai oleh suara tawa dan pertengkaran kecil, kini hanya dihuni kesepian. Firman adalah seorang duda. Ia pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Yuni. Yuni adalah wanita sederhana yang dikenal baik oleh tetangga sekitar. Mereka menikah di usia yang masih muda. Menikah bukan karena sudah mapan, tapi karena cinta dan rasa saling membutuhkan. Setelah menikah, Firman membawa Yuni tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Rumah itu sudah tua, tapi masih layak untuk dihuni. Sebagai kepala rumah tangga, Firman bekerja sebagai penjual bakso keliling. Setiap pagi ia mendorong gerobak bakso keluar dari gang kecil di sebelah rumahnya. Berjalan kaki menyusuri kampung, dari lorong ke lorong, menawarkan dagangannya dengan suara serak. Baksonya tidak buruk, namun penghasilannya jauh dari cukup. Apalagi setelah kebutuhan rumah tangga terus meningkat. Yuni kadang mengeluh. Pertengkaran kecil pun sering muncul dari hal sepele. Dari uang belanja yang kurang, hingga soal Firman yang pulang terlalu malam. Firman berusaha sabar. Ia tahu hidup mereka berat. Namun lama-lama beban itu menumpuk. Rumah yang tadinya hangat mulai berubah jadi tempat yang penuh tekanan. Yuni semakin sering diam. Kadang dia menangis sendiri di kamar, tanpa alasan yang jelas. Firman merasa bersalah, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Hingga suatu pagi, segalanya berubah. Firman menemukan Yuni tergeletak di dapur. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, tak ada suara, tak ada napas. Firman panik. Ia segera memanggil tetangga. Warga datang berbondong-bondong. Beberapa mengira Yuni kena serangan jantung. Tapi ada pula bisik-bisik lain yang mengatakan Yuni bunuh diri. Firman menolak percaya. Ia yakin istrinya tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun takdir sudah bicara. Yuni meninggal di usia muda. Firman kehilangan pendamping hidupnya. Pemakamannya digelar sederhana. Firman berdiri di samping makam, menatap tanah yang masih basah. Air matanya jatuh, bukan hanya karena duka, tapi juga rasa bersalah. Sejak hari itu, Firman hidup sendiri. Tidak ada lagi suara istri yang menyambutnya pulang. Tidak ada lagi yang menyiapkan teh hangat saat malam tiba. Rumah itu menjadi semakin sunyi. Debu-debu mulai menumpuk di sudut ruangan. Foto pernikahan mereka tetap tergantung di dinding, tapi warnanya mulai pudar. Hari demi hari Firman jalani dengan hati yang hampa. Ia tetap berjualan bakso keliling. Namun semangatnya tak lagi sama. Terkadang, ia berbicara sendiri seolah masih ada Yuni di rumah. Tetangga mulai kasihan. Beberapa menyarankan agar Firman menikah lagi. Namun Firman menolak. Katanya, belum saatnya. Dalam hati kecilnya, Firman belum siap membuka lembaran baru. Setiap malam ia duduk di ruang tamu, menatap jendela, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa.
Dan disinilah awal dari semua kisah ini bermula. Firman, seorang duda sepi, tinggal di rumah tua yang menyimpan luka dan rahasia. Dan sesuatu dari masa lalu perlahan-lahan bangkit dari tidur panjangnya. Hari-hari terus berlalu, namun keadaan Firman tidak kunjung berubah. Usaha bakso keliling yang dijalaninya hanya cukup untuk makan. Kadang malah tidak cukup sama sekali. Firman mulai merasa hidupnya tidak akan pernah membaik. Dalam hatinya, ia ingin sekali memiliki kedai sendiri, tempat yang tetap, tanpa harus dorong gerobak keliling. Ia percaya, kalau punya tempat tetap, orang akan lebih mudah datang. Ide itu sudah lama terlintas di pikirannya. Namun modal menjadi masalah utama. Firman tidak punya simpanan. Satu-satunya harta yang berharga hanya sertifikat rumah peninggalan orang tuanya. Setelah berpikir panjang, Firman pun memutuskan untuk menggadaikan sertifikat itu ke bank. Dengan berat hati ia melangkah ke kota. Di tangan, ia membawa map berisi dokumen rumah. Tatapan petugas bank yang tajam sempat membuat Firman ragu. Namun ia tetap mengajukan pinjaman. Setelah proses yang cukup panjang, akhirnya pinjaman disetujui. Firman membawa pulang sejumlah uang yang menurutnya cukup besar. Ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Uang itu digunakan untuk menyewa kios kecil di pasar. Ia juga membeli peralatan memasak baru, termasuk panci, kompor, dan mangkuk dalam jumlah banyak. Tak lupa ia membeli meja dan kursi plastik untuk para pembeli nanti. Dengan sisa uangnya, Firman mencetak spanduk dengan tulisan besar, "Bakso Firman, enak hangat." Hari pertama membuka kios, Firman merasa gugup. Ia bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan semua bahan. Kuah kaldu direbus sejak subuh. Daging digiling, bakso dibentuk dengan tangan yang cekatan. Ketika kios dibuka, hanya satu orang yang datang. Firman tetap melayani dengan ramah. Ia berharap besok lebih ramai. Namun keesokan harinya, hanya 2 orang yang mampir. Hari-hari selanjutnya pun tak jauh berbeda. Kadang sepi total. Kadang hanya 1-2 pelanggan yang mampir karena kasihan. Firman mulai gelisah. Uang dari pinjaman makin menipis. Sementara cicilan sudah harus mulai dibayar bulan depan. Setiap malam Firman duduk termenung di kursi kios yang sepi. Ia memandangi gerobaknya yang kini ia parkir di belakang kios. Ia mengingat masa-masa dulu saat masih keliling kampung. Setidaknya saat itu, ia tidak punya hutang. Kini Firman punya tempat tetap, tapi tidak punya pelanggan. Ia merasa seperti orang bodoh. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini memang jalan yang salah? Lalu suatu malam, ketika ia hendak pulang dari pasar, ia melihat seekor kucing hitam duduk di depan kiosnya. Kucing itu menatapnya lama. Tatapannya tidak biasa. Ada sesuatu yang aneh di matanya. Firman bergidik. Ia buru-buru memalingkan muka dan menutup kios. Di perjalanan pulang, Firman teringat seseorang. Seseorang yang dulu pernah menolongnya. Namanya Abah. Seorang lelaki tua yang tinggal di pinggir hutan. Dulu Firman pernah belajar sedikit tentang pengobatan dan ilmu gaib dari Abah. Namun setelah menikah dengan Yuni, Firman memutus hubungan dengan dunia mistis. Sekarang, ia mulai berpikir untuk kembali. Dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata, mungkin ini saatnya kembali ke jalan lama. Jalan yang dulu ditinggalkan karena takut dan rasa bersalah. Tapi sekarang, Firman sudah tidak peduli. Yang ia tahu, ia butuh bantuan. Butuh keajaiban agar hidupnya berubah. Malam itu, Firman duduk di depan rumah sambil menatap langit. Bulan tidak terlihat. Langit gelap dan sunyi. Angin malam berhembus pelan, membawa suara seperti bisikan. Dan dalam hati Firman, nama Abah semakin sering terlintas. Besok ia akan ke sana, ke tempat yang dulu pernah ia janjikan tidak akan ia datangi lagi. Ke rumah Abah yang berdiri di antara batas hutan dan kampung. Tempat di mana batas dunia nyata dan gaib terasa sangat tipis. Malam itu angin bertiup cukup kencang. Langit tampak mendung meski hujan belum turun. Firman mengendarai motornya dengan hati was-was.
Lampu motor redup menembus kegelapan jalan desa yang hanya diterangi cahaya remang dari beberapa rumah. Ia menyusuri jalan sempit menuju ujung kampung. Dari sana, ia berbelok ke jalan tanah yang menuju ke perbatasan hutan. Jalan itu tidak beraspal, sepi dan nyaris tak ada penerangan. Namun Firman sudah hafal jalurnya. Beberapa kali ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Hawa dingin mulai merayap ke kulitnya. Setelah 15 menit berkendara, akhirnya Firman tiba di depan rumah panggung tua. Rumah itu dikelilingi pohon-pohon besar dan bambu yang rimbun. Atapnya dari ijuk hitam. Dindingnya dari bilik bambu yang sudah kusam. Tak ada aliran listrik di sana. Hanya lampu tempel yang digantung di teras rumah, menyala dengan cahaya redup kekuningan. Firman mematikan motor dan berjalan ke depan rumah. "Abah, ini aku, Firman," ucapnya sambil menatap jendela rumah yang buram. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Tak lama kemudian gagang pintu berderit pelan. Pintu terbuka, memperlihatkan sosok lelaki tua dengan tubuh kurus namun tegap. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam dan hidup. "Lama sekali kau tak kemari," ucap Abah sambil tersenyum tipis. Firman menunduk hormat. "Maaf Abah, saya sibuk di pasar. Sudah lama saya ingin ke sini, tapi baru sekarang ada keberanian datang ke sini." Mereka berjalan masuk ke dalam rumah. Ruang tamunya kosong. Tak ada kursi, tak ada meja. Hanya lantai kayu tua yang berderi tiap kali diinjak. Di dinding, tergantung foto-foto lama berbingkai kayu. Sebagian fotonya sudah pudar. Tak jelas siapa yang ada di dalamnya. Abah duduk bersila di sudut ruangan. Firman mengikuti, duduk dengan hati yang mulai gelisah. "Ceritakan usahamu, men," tanya Abah sambil memejamkan mata. "Saya sekarang punya kios bakso di pasar, tapi sangat sepi. Padahal saya sudah keluar banyak modal. Saya butuh bantuan Abah. Saya minta pesugihan." Abah membuka mata perlahan. Sorot matanya dalam. Ia tidak langsung menjawab. Ia memandangi Firman cukup lama. "Kau yakin ingin jalan ini? Jalan yang tidak bisa kembali setelah kau melangkah?" Firman mengangguk. "Saya sudah lelah hidup miskin." Abah tersenyum samar. "Baiklah, karena kau minta, aku akan berikan, tapi ada syaratnya." Firman menatap Abah penuh harap. "Kau harus menikah dulu." Firman mengernyitkan dahi. "Menikah? Kenapa harus menikah? Pesugihan ini butuh media. Istrimu akan jadi penyalur, bukan tumbal. Tapi tali pocong harus terikat di pinggangnya, dan tidak boleh dilepas selamanya." Firman termenung. Pikirannya melayang pada seseorang wanita bernama Indri, janda muda tetangganya yang sudah lama terlihat menyukai dirinya. Indri adalah wanita yang baik. Beberapa kali membawa makanan ke rumah Firman tanpa diminta. Senyumnya manis dan penuh perhatian. Dalam hati, Firman merasa ini adalah jalan termudah. "Saya akan menikahinya. Kalau itu syaratnya, saya siap." Abah mengangguk dan berkata, "Tapi belum selesai. Setelah kau menikah, kau harus menjalani ritual di Goa Pocong. Di sana kau akan bertemu dengan sosok yang akan menjadi pelayanmu. Sosok itu harus kau pikat. Setelah itu, dia akan menempel pada kehidupanmu. Selama istrimu memakai tali pocong itu, usahamu akan berjalan lancar." Firman menelan ludah. Meski dirinya sudah terbiasa dengan hal mistis sejak muda, tapi mendengar nama Goa Pocong tetap membuat bulu kuduknya berdiri. "Kapan saya bisa mulai?" "Besok malam, datanglah kembali dengan niat yang mantap." Abah lalu berdiri, mengambil sesuatu dari balik dinding bambu. Ia membawa seutas tali putih yang terlihat usang dan berbau anyir. "Ini tali pocong dari salah satu jenazah yang kubawa dari Gunung Kelir. Kelak akan kau gunakan setelah ritual." Firman menerima tali itu dengan tangan gemetar. Bau amisnya menyengat, seperti kain bekas membungkus bangkai. Namun ia tetap menyimpannya dalam kantong plastik. Malam semakin larut. Firman berpamitan pulang. Abah hanya berdiri di depan pintu, memandangi punggung Firman yang perlahan menjauh.
Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Dan dalam kegelapan malam itu, suara lolongan anjing hutan terdengar dari kejauhan. Pertanda ada yang tidak biasa yang akan terjadi. Malam itu, langit tak menunjukkan tanda-tanda akan hujan. Namun hawa dingin menyelimuti desa. Firman datang ke rumah Abah sesuai waktu yang telah ditentukan. Ia membawa bekal secukupnya. Wajahnya serius, tanpa ragu sedikit pun. Abah menyambutnya tanpa banyak bicara. Mereka lalu berjalan masuk ke hutan membawa obor. Langkah kaki mereka menyusuri jalan setapak yang hanya muat untuk 2 orang. Pohon-pohon tinggi menjulang. Suara jangkrik dan binatang malam menjadi pengiring sepanjang perjalanan. Tidak ada sinar lampu, hanya nyala obor yang goyah tertiup angin malam. Firman berjalan di belakang Abah. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Meski sudah terbiasa dengan gelap, malam itu terasa berbeda. Entah kenapa, hawa di hutan terasa berat. Seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata ikut berjalan di antara mereka. Setelah setengah jam berjalan, Abah berhenti di depan sebuah mulut goa. Goa itu tersembunyi di balik semak dan akar pohon. Ukurannya tidak terlalu besar, namun cukup untuk dimasuki 1 orang. Dari dalam goa tercium bau busuk menyengat. Bau yang menusuk hidung dan membuat mual. "Ini goanya," kata Abah pelan. "Mulai dari sini, kau akan masuk sendiri." Firman mengangguk. Abah lalu meminta Firman membuka seluruh pakaian yang dia kenakan. "Pertapaan harus dilakukan dan tak boleh ada kain menempel di tubuhmu." Firman terdiam sejenak, lalu mulai melepas baju, celana, hingga tak tersisa apapun. Tubuhnya menggigil terkena angin malam namun ia tetap berdiri tegak. Obor diberikan padanya, masuk dan duduk di batu besar dalam goa dan fokuskan pikiran. "Jangan buka mata terlalu lama. Kalau ada yang mendekat, kau cukup diam dan akan tahu kapan waktunya keluar." Firman mengangguk. Ia membawa obor dan perlahan masuk ke dalam goa. Langkah kakinya mantap, namun tubuhnya tetap menggigil. Goa itu lembab dan dingin, dindingnya basah, seperti baru saja dilumuri air. Firman berjalan pelan. Setelah beberapa meter, ia menemukan batu besar. Ia duduk di atas batu itu, lalu memadamkan obor seperti yang diperintahkan Abah. Gelap langsung menyelimuti tanpa ada cahaya sedikit pun. Firman memejamkan mata. Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri. Namun bau busuk di dalam goa makin lama makin menyengat. Tak seperti bau bangkai biasa. Bau ini lebih tajam, lebih menusuk. Hidung Firman seperti terbakar. Namun ia tetap diam. Suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti desah napas. Suara langkah kaki kecil dan tawa kecil dari arah dalam goa. Firman tetap diam. Lalu terdengar suara berat seperti seseorang yang sedang menarik napas panjang. Dingin mulai merambat dari bawah batu. Firman merasa kakinya seperti dibekap sesuatu. Namun ia tidak bergerak. Tiba-tiba, ada bau busuk luar biasa di depan wajahnya. Bau itu sangat dekat. Seperti ada yang berdiri persis di hadapannya. Firman membuka mata perlahan. Matanya langsung bertemu dengan wajah mengerikan. Sosok pocong berdiri di hadapannya. Wajahnya hancur, berlendir dan bernanah. Matanya merah menyala. Kain kafannya dekil, penuh tanah dan bercak darah kering. Firman menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Namun ia tetap diam. Pocong itu tidak bergerak, hanya memandangi Firman dengan tatapan kosong. Lalu perlahan menghilang dalam gelap. Firman memejamkan mata lagi. Ia bertahan semalaman di dalam goa, menahan rasa takut, dingin dan teror yang terus datang. Pagi harinya, suara langkah kaki mendekat dari luar. "Keluarlah," suara Abah terdengar. Firman perlahan membuka mata dan bangkit dari duduknya. Ia mengambil obor dan melangkah keluar. Abah menatap Firman dengan tatapan puas. "Bagus, kini kau telah berhasil dan ada yang mengikutimu sekarang." Firman menoleh ke belakang dan tidak ada siapapun. Namun bulu kuduknya berdiri. Abah yang bisa melihat gaib tahu, pocong itu sudah memilih Firman. Abah mendekati pocong itu dan membaca mantra.
Lalu dengan perlahan, Abah membuka tali yang melingkar di bagian pinggang pocong. Tali itu berwarna putih kotor dan basah. Abah menyerahkannya pada Firman. "Ini tali pocongnya dan simpan baik-baik. Nanti setelah kau menikah, ikatkan di pinggang istrimu. Jangan pernah dilepas. Kalau sampai dilepas, akibatnya akan sangat mengerikan." Firman mengangguk. Lalu ia memakai kembali bajunya. Tubuhnya masih menggigil. Namun dalam hatinya ada semangat baru. Usahanya akan segera berubah. Ia siap menjalankan perjanjian yang telah dimulai malam itu. Dengan pocong mengikutinya, Firman pulang bersama Abah. Langkah mereka kembali menyusuri jalan setapak. Namun kini berbeda. Ada satu makhluk tak kasat mata yang ikut pulang bersama mereka. Makhluk yang akan membantu Firman, dan sekaligus menjadi ancaman bila melanggar perjanjian. Firman pulang dari goa pocong dengan langkah mantap. Di tangannya tergenggam erat tali pocong yang diberikan oleh Abah. Wajahnya tak lagi murung seperti sebelumnya. Ada semacam harapan baru dalam hatinya. Ia merasa telah menemukan jalan keluar dari kegagalan usahanya. Beberapa hari setelah kembali dari hutan, Firman mulai mendekati Indri. Indri adalah janda muda yang tinggal beberapa meter dari rumah Firman. Wajahnya manis, tutur katanya halus, dan sudah sejak lama menunjukkan perhatian kepada Firman. Dulu Firman tak menggubrisnya. Namun kini, Indri menjadi jawaban dari syarat pesugihan itu. Dengan bahasa yang sopan, Firman datang melamar Indri. Indri sempat terkejut namun jelas terlihat ia senang. Tanpa banyak pertimbangan Indri menerima lamaran Firman. Mereka menikah secara sederhana. Tanpa pesta besar. Hanya doa-doa dan beberapa hidangan sederhana untuk tamu. Firman merasa lega, karena satu syarat dari pesugihan sudah ia penuhi. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, Firman menyodorkan sebuah tali putih kotor kepada Indri. "Pakai ini di pinggangmu, jangan sampai dilepas," ucapnya pelan. Indri sempat bingung, tapi Firman hanya bilang itu untuk keselamatan dan keberuntungan rumah tangga mereka. Indri menuruti saja, dan ia ikatkan tali itu di pinggangnya. Sejak saat itu kehidupan Firman berubah drastis. Kedai bakso yang dulu sepi mulai ramai. Awalnya hanya beberapa orang datang mencoba. Namun besoknya mereka kembali dan membawa teman-teman mereka. Tak sampai 2 minggu, kedai bakso Firman selalu penuh. Bahkan ada yang rela antri. Bakso buatan Firman dibilang berbeda. Kuahnya gurih dan membuat ketagihan. Dagingnya juga empuk dan rasa rempahnya dalam. Padahal Firman tak mengubah resepnya. Yang berubah hanyalah satu hal, yaitu sosok pocong itu. Setiap pagi sebelum kedai buka, Firman datang lebih dulu. Ia akan berdiri di depan panci kuah besar, lalu membiarkan pocong itu meludah ke dalam kuah. Tak terlihat oleh mata orang biasa, namun Firman bisa melihat jelas. Liur kental dari pocong itu menetes perlahan ke dalam kuah bakso. Dan dari situlah rahasia rasa nikmat itu berasal. Pelanggan tidak pernah tahu. Mereka hanya tahu bakso Firman enak dan bikin nagih. Usaha Firman makin melejit. Ia bisa membayar cicilan ke bank tepat waktu. Bahkan mulai menyisihkan uang untuk memperluas usahanya. Beberapa anak muda ia rekrut jadi pegawai. Dan Indri pun hidup dalam kenyamanan baru. Tak perlu bekerja berat. Setiap hari ia hanya tinggal di rumah, sesekali membantu di kedai. Namun satu hal yang terus ia lakukan adalah mengenakan tali putih itu. Firman selalu mengingatkannya, "Jangan dilepas, bahkan untuk mandi sekalipun," katanya suatu malam. Indri mengangguk pelan. Ia masih tidak tahu apa arti sebenarnya dari tali itu. Tapi karena cinta dan hormat kepada suaminya, ia hanya menuruti perintah Firman. Firman bahagia melihat semuanya berjalan sesuai rencana. Ia tidak tahu bahwa semua yang dimulai dari pesugihan akan selalu menuntut bayaran. Namun untuk saat itu, ia merasa aman. Kedai baksonya makin terkenal. Beberapa kali ia diundang untuk buka cabang di luar desa. Namun Firman menolak, karena tahu pesugihan ini tidak bisa digunakan sembarangan. Pocong itu harus tetap berada di dekat tempat usahanya. Dan Indri harus tetap memakai tali pocong itu. Kalau tidak,
semuanya bisa hancur. Firman menjaga rahasia itu baik-baik dan tak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Indri pun hanya mengikuti perintah suaminya. Hanya Firman dan pocong itu yang tahu rahasia sebenarnya, di balik semangkuk bakso yang ramai diperbincangkan orang-orang. Indri mulai merasakan tubuhnya lemas sejak pagi itu. Kepalanya pening dan perutnya terasa nyeri. Ia tahu tubuhnya sedang tidak bersih, karena memang sedang dalam masa datang bulan. Sore harinya, ia memutuskan untuk mandi agar tubuhnya lebih segar. Ia berjalan pelan menuju kamar mandi, dengan membawa pakaian ganti dan kain yang biasa ia gunakan. Sebelum melepas pakaian, ia menyadari sesuatu yang terikat di pinggangnya. Tali putih yang sejak awal pernikahannya diminta Firman untuk dia pakai. Indri sempat ragu, namun rasa gatal dan tak nyaman di kulit membuatnya ingin melepaskan tali tersebut. Dengan pelan ia melepas ikatan tali itu, dan baru saja ia taruh di atas meja kecil di sudut kamar mandi. Suasana tiba-tiba berubah. Lampu kamar mandi berkedip pelan. Udara menjadi dingin seolah berasal dari liang kubur. Indri menatap cermin di depannya. Dalam pantulan cermin itu, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok putih kusam, penuh dengan bercak tanah dan darah yang menghitam. Matanya merah menyala seperti bara. Wajahnya busuk dan mengeluarkan cairan nanah. Pocong itu berdiri mematung, menatap Indri dengan penuh amarah. Indri menjerit sejadi-jadinya, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya kaku, kakinya bergetar dan lututnya lemas. Tak lama kemudian tubuh Indri terjatuh menghantam lantai kamar mandi. Kepalanya terbentur keras, dan sejak saat itu Indri tidak sadarkan diri. Firman yang mendengar suara benda jatuh segera mendatangi kamar mandi. Ia mendapati tubuh istrinya tergeletak basah dengan mata terpejam dan nafas sesak. Firman panik. Lalu ia mengangkat tubuh Indri dan membawanya ke kamar. Malam itu Indri menggigil hebat dan tubuhnya panas. Firman mencoba menurunkan panas tubuh Indri dengan air hangat dan kompres. Namun tidak ada perubahan. Malam makin larut. Ketika Indri mulai bermimpi, ia terus menyebut kata tali, dengan suara yang lirih. Lalu menyebut nama-nama aneh yang membuat bulu kuduk Firman meremang. Firman tidak tahu harus berbuat apa. Ia bingung dan ketakutan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemui Abah malam itu juga. Dengan cepat, ia naik motor menuju rumah Abah di pinggir hutan. Langit mendung dan angin berhembus pelan. Firman mengetuk pintu rumah panggung Abah dengan cemas. Abah membukakan pintu dan melihat wajah Firman yang pucat. "Kenapa kamu datang malam-malam begini?" tanya Abah sambil menatap tajam. Firman langsung menceritakan kondisi Indri yang sedang sekarat. Abah terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. "Indri telah melanggar pantangan," ucap Abah dengan suara berat. Dia melepas tali itu dari pinggangnya. Lanjut Abah. Firman hanya mengangguk pelan. "Kalau begitu, dia akan mati," ujar Abah tegas. Firman terkejut namun tidak terlalu kaget. Ia lebih khawatir dengan nasib pesugihannya. "Lalu bagaimana dengan usaha saya?" tanya Firman penuh khawatir. Abah menatapnya tajam. "Kalau kamu tidak segera menikah lagi sebelum malam satu suro, pocong itu akan mencarimu dan menjadikanmu tumbal pengganti." Ucapan Abah membuat tubuh Firman lemas. Ia terdiam cukup lama dengan pikiran yang kacau. Jiwanya mulai gelisah, dan Firman pamit pulang dari rumah Abah malam itu juga. Sepanjang perjalanan pulang, Firman tidak bisa tenang. Hatinya berdebar kencang. Ia sadar waktunya sangat sempit. Ia harus mencari istri baru secepatnya. Namun, siapa yang mau menikah dengannya dalam waktu sesingkat itu? Firman hanya bisa menggertakkan gigi sambil menatap jalanan gelap di depannya. Ia tahu, semuanya belum berakhir atau justru baru saja dimulai. Firman duduk di tepi ranjang, sambil menatap wajah pucat istrinya yang terbaring lemah. Tatapan kosong Indri seakan menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat Firman. Mulutnya bergerak pelan, menyebut nama pocong dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tubuh Indri gemetar, seperti menahan rasa sakit yang datang dari dalam tulangnya. Firman tahu waktunya semakin sempit. Sesuai perkataan Abah,
Jika sampai malam satu Suro Firman belum menikah lagi, maka dirinya sendiri yang akan dijadikan tumbal. Dan Indri jelas tidak akan bisa bertahan lama. Firman berjalan keluar rumah, menutup pintu kamar dengan perlahan. Langkahnya berat, tapi pikirannya sudah bulat. Dia pergi ke warung kecil di ujung kampung. Di sana, dia membeli sebotol air mineral dan sebuah bungkus kecil berisi racun tikus. "Buat apa racun ini? Di rumahmu memang ada tikus?" tanya pemilik warung sambil bercanda. Firman hanya tersenyum. "Buat jaga-jaga saja, Bu," jawab Firman sambil membayar dan buru-buru pergi. Malam itu Firman menyiapkan segelas air hangat di dapur. Ia membuka bungkus racun dengan tangan gemetar. Serbuk berwarna abu-abu itu dituangkannya perlahan ke dalam gelas. Ia mengaduknya hingga larut sempurna. Sambil membawa gelas itu, Firman kembali ke kamar. Indri masih terbaring dengan napas yang terputus-putus. "Minumlah, ini ramuan dari Abah. Katanya bisa bikin kamu kuat lagi," ucap Firman. Indri menatap gelas itu dengan lemah. Tangan Firman membantu mengangkat kepalanya. Tanpa banyak tanya, Indri meminum air itu sedikit demi sedikit. Setelah itu, dia kembali berbaring dan menutup matanya. Firman duduk di sampingnya, mengelus rambut istrinya dengan perlahan. "Tidurlah, setelah ini kamu tidak akan merasa sakit lagi," bisiknya pelan. Beberapa menit kemudian, tubuh Indri mulai bergetar. Firman bangkit dan pura-pura panik. Dia membuka pintu kamar, lalu berlari keluar rumah. "Tolong istriku," teriaknya sekeras mungkin. Warga mulai berdatangan. Mereka masuk dan menemukan Indri sudah terkapar tak bernyawa. Beberapa ibu menangis melihat kondisi tubuh Indri. Pak RT memanggil petugas desa dan segera mengurus jenazah. Firman duduk di luar rumah, menunduk dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Air matanya mengalir, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena rasa takut pada konsekuensi dari perjanjian pesugihan. Keesokan harinya, jenazah Indri dimakamkan di pemakaman desa. Firman mengikuti prosesi dengan wajah duka, dikelilingi tatapan curiga dari beberapa warga. Bisik-bisik mulai terdengar, gosip mulai menyebar perlahan. Firman mencoba mengabaikan semua itu, tapi di dalam hatinya, dia tahu semuanya belum selesai. Dan malam satu Suro tinggal menghitung hari. Firman harus menemukan istri baru atau dia akan menjadi tumbal. Firman merasa tertekan. Sejak gosip tentang kematian Indri menyebar, warga mulai membicarakan dua kematian mendadak dalam hidupnya. Banyak yang menjauhinya atau menatap curiga saat lewat. Dan Firman sadar, malam satu Suro semakin dekat. Malam itu dianggap sangat sakral, waktu di mana pintu dunia gaib terbuka lebar. Penduduk desa sering melakukan tirakat, doa bersama bahkan ziarah kubur demi keselamatan. Namun Firman tak punya waktu untuk doa atau tafakur. Ia malah semakin terancam. Jika sebelum malam satu Suro tiba ia belum menikah lagi, Pocong akan mencari tumbal pengganti Indri. Rasa takut itu menghantuinya siang dan malam. Firman mencoba mencari wanita muda di sekitar dengan niat menikah cepat. Tapi tidak ada satupun yang berani. Gosip kematian mendadak dua istrinya menakuti calon mertua. Rumahnya mulai kosong. Karyawannya mengundurkan diri. Pasokan daging bakso pun terhenti karena supplier takut ada kutukan. Firman merasa seperti terkucilkan oleh nasibnya sendiri. Hingga suatu malam, beberapa tetangga mengadakan doa bersama di rumah Pak Hendra. Firman hanya mengintip dari jauh, tak mampu untuk ikut. Tangannya gemetar dan hatinya hancur. Ketika doa mulai dipanjatkan, angin tiba-tiba berhembus kencang. Lampu-lampu kecil di rumah Pak Hendra berkedip. Semua orang panik, tapi segera menenangkan diri dengan melanjutkan bacaan doa. Firman tahu itu bukan kebetulan. Malam satu Suro semakin dekat, dan hari berikutnya Firman jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi dan gemetar kedinginan. Ia terbaring di dalam kamar, basah oleh keringat. Warga mulai datang membawa makanan dan obat sederhana. Pak Hendra datang membawa segelas air zam-zam. Firman meringis. Tangannya menolak saat air itu hendak diberikan. Ia takut bukan karena sakit, tapi takut rahasianya terbongkar bila ia sembuh.
Di sini Pak Hendra mulai curiga. Ia mendesak Firman agar bicara jujur, tapi Firman tetap bungkam. Kondisi Firman makin parah. Tubuhnya kembali menggigil hebat menjelang malam 1 Suro. Warga semakin takut dan khawatir ada kejadian buruk yang akan terjadi. Beberapa orang yang percaya hal gaib mulai membicarakan Firman. Mereka melihat tanda-tanda gaib akan segera terjadi di dekat mereka. Sementara malam 1 Suro hanya tinggal hitungan jam lagi. Firman tergeletak lemah di ruang tamu. Tubuhnya tak mampu lagi menopang dirinya. Hendra duduk di sampingnya, menatap Firman penuh curiga dan belas kasihan. Suasana rumah Firman sunyi, hanya terdengar desahan nafasnya yang sesak. Hendra mengulang pertanyaan dengan suara lembut namun tegas. Sebenarnya apa yang terjadi? Firman menunduk, menahan rasa malu dan ketakutan. Beberapa menit suasana menjadi hening. Hembusan angin malam terdengar, seakan menekan udara di dalam rumah. Akhirnya Firman mengangkat muka dan matanya mulai memerah. Saya pakai pesugihan dan mengorbankan Indri. Pocong itu adalah penglaris yang saya gunakan. Hendra terkejut dan warga yang masih menunggu di teras mendengar pengakuan itu. Pada saat yang sama, suara aneh terdengar dari lantai atas. Lampu-lampu di rumah berkedip. Mati sejenak lalu kembali menyala. Beberapa warga terpaku. Napas mereka serentak tertahan. Dalam kegelapan yang sebentar itu, terdengar suara tawa melengking. Suara tawa yang mengerikan, penuh kengerian dan penyesalan. Warga mulai panik ketika salah satu warga melihat sosok pocong. Tiba-tiba pintu rumah terbanting kuat, membuat semua orang terkejut. Pintu itu terbuka sendiri, dan sesosok putih meluncur ke ruangan. Pocong itu datang dengan kulitnya yang busuk, kain kafan beterbangan, matanya merah pekat. Ia bergerak tanpa suara, persis seperti kabut putih yang bergerak. Langit-langit rumah retak, dan seolah terbuka. Pocong mengangkat tubuh Firman yang lunglai. Tubuh Firman terangkat beberapa meter dari lantai. Warga histeris. Mereka berteriak mundur beberapa langkah. Anak-anak dipeluk orang tua mereka sambil menangis ketakutan. Hendra membaca doa dengan keras. Namun pocong terus menggigit kepala Firman. Tubuh Firman semakin terangkat ke atas, menembus retakan di langit-langit rumah. Warga menyaksikan dengan mata tak percaya. Beberapa warga lari menjauh. Mereka tak ada yang berani mendekat ke arah sosok putih dan tubuh Firman yang terangkat itu. Sosok pocong tertawa menyeramkan yang membuat darah membeku. Lalu membawa Firman menghilang ke dalam kegelapan malam. Langit-langit rumah yang retak perlahan tertutup kembali. Hening menyelimuti kecuali suara rintik hujan yang tiba-tiba turun. Warga yang masih berdiri terpaku, dan Pak Hendra menunduk menyesali apa yang telah terjadi. Ia tahu konsekuensi dari pesugihan adalah kematian. Dan malam itu, Firman ikut lenyap sebagai bayaran dari kekayaan yang dia minta.